Yeah, are you guys This ready? is just a one take. Okay. Life is just a one take. That's right. Kita rayakan. Come on. Merayakan hidup. Ladies and gentlemen, welcome to Merayakan Hidup. Nah, ini dia nih. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang wanita yang sangat inspiring. Saya mau wawancara dia dari berapa tahun lalu gitu, nggak sempet karena orangnya sibuk banget. Bukannya sibuk ngapa-ngapain, tapi sibuk justru bantu orang. Nah, siapakah dia? Langsung saja kita ngobrol bersama dengan founder dan CEO dari Yayasan Cinta Anak Bangsa. Siapa? Yes, Veronica Kolondal. Halo. Hai. Halo. Ini Hai, dia. hai semua. Apa kabar? Very well, I'm very well, thank you. Kak Vera? Aduh, saya langsung merasa 20 tahun lebih muda. Ini kalau saya lihat ini justru kayaknya kita seumuran ya begitu ya kelihatannya. Padahal. Ini masih rajin yoga? Yoga seminggu Setiap- 2-3 kali. Seminggu gitu. 2 kali? Sama Oh, ya ampun. ada terapi kayak yang gym tapi yang targeted muscle. Nah itu dia, ini soalnya So- bukannya apa-apa, berapa tahun lalu saya lihatnya agak berbeda bentukannya nih. Oh gitu ya? Sampai yang sekarang ini bentukannya lebih pas ketemu lagi kayaknya wow, ini apakah benar atau adiknya mungkin? Beda. Well, mesti Oke. itu ya, mesti mempertahankan ini juga lah stamina as you grow older. I am older, Tapi nggak not kelihatan ya, old, nggak kelihatan. older gitu kan. Oh, iya, iya. Semua orang juga older ya setiap Iya. ulang tahun. Eh. Cuman I think that's how we are. We have to take care of ourselves. That's That's self love. Betul. If you love betul. yourself, You have then to you can take love care. others. Nah, if you love yourself, then you will love others gitu ya. Iya, lebih efektif dalam mengasihi sesama karena kita tahu mengasihi diri. Mengasihi diri itu kan dengan menjaga diri, menjaga kesehatan mental, menjaga Tubuh. kesehatan hati, tubuh juga harus bugar gitu kan. Kalau nggak pegel-pegel kalau udah umur segini ya. iya. Jadi Saya olahraga tuh jadi Eh. harus, Rol, kalau enggak pegel-pegel Nah, gitu. itu. Kalau dulu kan masih lebih muda gitu ya, nggak olahraga, males-malesan juga masih bisa Santai ya? gitu. Nah, justru sekarang ini fun fact tau nggak Bu? Ini fun fact, milenial bener. zaman sekarang itu yang harus dibawa selain handphone dan dompet tau nggak apa? Apa? Minyak angin. Ya ampun, Bayangin. masa sih? Iya, itu pada bawa minyak angin gitu. itu karena kayaknya itu- psikologi sih kalau minyak Nah, angin. mungkin gara-gara itu karena kemarin kan kita baru laluin COVID ya. Oh, Nah, jadi kita mungkin ya. rasanya lebih steril gitu kali ya. Yes, betul. Nah itu dia. Dari ngomongin soal kesehatan secara tubuh dan jiwa, nah ini sesuatu yang perlu kita jadikan sebuah inspirasi juga. Ini Mbak Vera, Kak Vera ini, siap. ini dia lebih apa ya namanya? Itu passionnya dia, callingnya dia itu loh yang bikin kita tuh nganga banget orang yang udah sangat diberkati dengan ya material gitu segala macam, tapi kenapa masih mau untuk turun langsung ngelihat pendidikan anak-anak Ya. di bawah? Kenapa ini? Jadi memang memaknai Ya, hidup. Ya, Itu mungkin merayakan poin hidup. pertama ya, merayakan. yes. Memaknai sama nggak? ya. Mirip lah ya, kurang mirip-mirip. lebih. Soal kita nggak bisa merayakan kalau kita nggak tahu makna, kalau kita nggak tahu value Nah, dari hidup kita kan. Nah itu memaknai hidup mungkin jawaban singkatnya. Tapi kok bisa sih terpanggilnya ke sini gitu? Karena mungkin ceritanya, go back 26 years ago. Banyak yang Oh. belum lahir di sini termasuk. Iya. Roland masih di gimana? Udah dong, aku SMP. udah ya SD, segitulah. SD kali, apa masih bayi balita gitu ya. Berpikir untuk berbuat sesuatu, kenapa sih gitu? Karena ternyata underlying ada unfinished business in my what is that? life yang sebenarnya sebuah trauma yang dialami dari waktu zaman sekolah ketika papa meninggal pas Oh, oke. lagi ujian Eptanas gitu ya, di minggu ujian. Dan waktu itu mungkin ya saya kayak menunda gitu ya, menunda duka dan grief, tapi it's unhealthy. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini yang mendengar, pemirsa,
yang mengalami kesulitan dalam hidup atau sampai ke poin yang traumatis karena meninggal orang tua, sebenarnya normal ya, semua orang at some Itu point of their life bakal alami. Tapi pas umur 18 itu agak kayaknya abnormal karena minimal satu angkatan saya nggak ada yang mengalami itu. Dan apalagi itu buat aku banget sama papa gitu ya. agak trauma karena papa kan stroke, jadi nggak pakai nggak ada proses ya. Orang kalau meninggal kanker menurut saya graceful karena you know the process, you know you have 4 months, you have a year or whatever. Jadi udah fading out, mempersiapkan mental. Tapi kalau orang stroke, jebret, jatuh, silent killer, gone. Selesai. Dan kaget-kaget kan kayak ini kayak mimpi, ini bener ya kejadian, oh my god. Tapi kan karena minggu ujian nasional gitu ya, jadi mengesampingkan rasa duka itu. Dan kayaknya I never recover well from it. Jadi kayak ada unfinished business karena dengan pas itu kelas SMA, aku waktu itu udah daftar sekolah, apply, udah diterima pula. I'm actually an art student, believe it or not. Waktu itu ada satu university di Canada. Zaman dulu tuh kita bener-bener yang ngirim portfolio ya. Itu benar-benar physically ya, nggak ada email-emailan ya. Iya, itu lebih susah banget loh zaman dulu, teman-teman. Iya, to make things more dramatic, I actually get the phone dari University Canada itu bilang bahwa aku diterima the day my dad died. Wow. So that was like, I don't know if I can go gitu kan. Dan apparently I didn't go. Karena kan mama ibu rumah tangga yang nggak tahu juga. Nggak, ya udah nggak ada penghasilan lah ya kalau papa udah nggak ada itu gitu. Berapa jadi bersaudara, aku paling muda. Dari yang paling kecil kecil dari 3 saudara, I have 2 older brother gitu. Berarti nah mereka itu udah pada kuliah, jadi aku bilang jangan sampai putus kuliah. So akunya yang in a way kayak putus sekolah gitu karena nggak langsung nyambung ke universitas gitu. Apalagi ya. waktu itu dekat banget sama papa ya. Iya, ya anak perempuan pasti deket ya sama papa ya. Betul, jadi betul. it was a shock, it was a trauma, it was difficult. Masa-masa sulit, masa-masa suram gitu ya. Tapi Tuhan beri kekuatan. Dan kalau ngelihat kilas balik ke belakang, maybe things that doesn't kill you only makes you stronger. Itu apa tuh? Liriknya siapa? Iya, itu dia, itu. Things that doesn't kill you will only make you stronger gitu. Dan itu yang tapi ada unfinished business masuk ke subconscious kan. Ini years after years. I got married, terus berpikir udah punya anak 2 dan mikir, is there something I can do gitu karena melihat dunia yang saat itu at least young parents, punya teman-teman aku nih semua kan young parents nih baru punya anak semuanya, semua takut anaknya entah masuk ke perilaku beresiko, ini takut hamil luar nikah, takut kena narkoba, takut HIV/AIDS zaman tahun 2000 itu kan HIV/AIDS lagi gede banget kan. Jadi kan HIV/AIDS mah masuknya macam-macam kan, bisa dari pergaulan bebas, bisa dari nusuk narkoba, bisa dari sexual transmission gitu. Jadi dan kita berpikir we need to do something, we need to protect our kids. Jadi awalnya YCAP berdiri tahun 99 itu memang untuk mengaddress perilaku beresiko gitu. Karena ini semua ibu-ibu muda yang berpikir gimana saya memproteksi anak-anak gitu. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu kita pikir yang lebih relevan tuh kita melihat pendidikan. Dimana pendidikan waktu itu zaman mau AFTA gitu loh, dimana regional ini harus disiapin dong. Gila lu mbak, orang Indonesia kalah lah sama Malaysia, kalah lah sama Filipino, Inggrisnya aja berantakan, teknologinya juga nggak ngerti, komputer. Jadi mulailah Rumah Belajar tahun 2003 itu untuk kursus, sebenarnya kursus tambahan untuk anak-anak yang sekolahnya nggak ada lab komputer, sekolah-sekolah yang bagus-bagus aja kan ada lab komputer, ada lab bahasa Inggris gitu. Kalau sekolah normal kan, maksudnya sekolah negeri itu biasanya enggak gitu. Nah itu yang. Tapi itu dia, kenapa memilih jalur pendidikan? Apakah ini ada hubungannya dengan zaman dulu mungkin sempat gagal di pendidikan? Iya, betul. Atau seperti apa? Itu makanya itu sebenarnya keputusan yang buat bukannya unconscious kan pingsan, subconscious. Jadi ada di dalam, tapi kita punya perilaku, ya kan manusia nih ya. Ini kalau human behavior punya ilmu gitu ya. Orang punya perilaku, kadang-kadang kita nggak bisa explain. Tapi ada sesuatu dari dalam yang unfinished business, makanya itu. Nah, saya pikir saya baru tahu actually tahun 2019 when I had the opportunity untuk belajar lebih dalam tentang ilmu
sebagai social entrepreneur itu atau wirausaha sosial gitu ya di Harvard Kennedy School, dan di situ ada satu kelas tentang public narasi gitu. How do you tell your story? How do you narrate your story? Why to explain why you think do the things that you do gitu. Ini kan the big question of why gitu. Selama ini bayangin 2019 kan YCAP udah berdiri mungkin kira-kira 20 tahun ya. Jadi selama ini kalau ditanya YCAP kenapa berkarya lewat YCAP, saya selalu bilang ini adalah sebuah produk dari my own spiritual journey. Di mana ada panggilan Tuhan. Ini di level yang lebih tinggi, ya kan? Di level yang lebih spiritual. Jawabannya has been like that. Tapi only then tahun 2019 20 tahun melakukan pekerjaan lewat YCAP, baru di situ di point out sama profesor aku Marshall Ganz, dia bilang actually there is a trauma in your life yang biasanya tuh orang, karena dia waktu waktu ngarahin kita untuk memiliki sebuah narasi, your personal, your self narration gitu, to explain things that you do gitu, why you do or you choose a certain things. Kita diarahin ke situ gitu, dan saya baru sadar bahwa wow, kejadian papa meninggal waktu saya umur 18 tahun itu ternyata menjadi satu driving force yang trigger dan juga mendriving force perjalanan Yayasan Cinta Anak Bangsa untuk menjangkau anak-anak yang memang akhirnya putus sekolah gitu. Jadi from one putus sekolah to millions of putus sekolah gitu. Makanya tahun itu kita bikin buku, kita terbitin buku tentang impact story-nya YCAP yang kita sebut judulnya Impact One, Impact Millions. Impact One, karena, Impact Millions. Ya kan, Tuhan berkarya lewat hidup saya, dan saya berkarya untuk lewat hidup anak-anak yang memang ternyata punya the same story with me. So personal story is very important. Betul banget. Jadi maksudnya kayak misalnya zaman dulu pernah mengalami sesuatu, justru itu ternyata Tuhan bukan kurang kerjaan ya, ngasih kayak gitu ya ke kita. Kayak misalnya kehilangan orang tua, abis itu kehilangan apa ya waktu itu, kesempatan pendidikan gitu. Tapi ternyata ini ada reasonnya. Kayak misalnya aku nih dulu, aku kan broken home ya. Nah tapi ternyata dalam pergaulanku ada banyak juga teman-teman yang broken home yang ketemu gitu. Nah ini membuktikan bahwa nggak semua anak broken home itu end up-nya jadi broken life. Yes, nggak tentu, jadi kurir narkoba, jadi yang hancur, itu nggak tentu. Jadi tergantung dari pilihan kita untuk meresponi apa yang Tuhan bakalan kasih. Pastinya nah, itu dia. Nah, pasti. Terus terkait dengan tadi ada perjalanan spiritual gitu. Mungkin sama kali sama yang lain gitu, dengar audible gitu kan. Wah, nggak drama begitu sih. Cuma I remember it was my birthday, umur 25 waktu itu. Lalu kebetulan ada kayak persekutuan di rumah dan Pak Royandi Hutasowit yang bicara. Dia tuh bicara sesuatu yang kita udah sering dengar lah, klise banget, yang bilang bahwa arti hidup kita itu justru tampak ketika kita sudah mati. Waktu kita dalam peti itu, bagaimana orang-orang sekeliling kita atau dunia mengingat kita. Betul. The point was, how do I want to be remembered? How do you want to be remembered? Itu kan bicara soal legacy gitu ya. Tapi saya terhenyak gitu malam itu. Oh ya benar juga ya, ternyata kalau kita dibilang quote unquote sukses dalam hidup ini, yang orang lihat at that point of time. Tapi apakah benar ketika hidup kita berakhir, Tuhan panggil kita pulang, apakah benar kesuksesan itu akan terus ada, melekat? Kan kalau bilang apa, harimau mati meninggalkan, gajah meninggalkan gading, harimau belang. Kalau manusia meninggalkan nama. Jadi legacy itu gitu loh. How do you want to be remembered? So that was my big question. Makanya lahirlah buku aku, memoir, tentang sebenarnya the journey, the quest itu untuk menjawab pertanyaan how do you want to be remembered. Karena itu sebenarnya legacy, makanya YCAP didirikan menjadi sebuah organisasi yang bukan cuma sekedar aktivitas gitu ya, tapi sebuah organisasi yang harus menjadi besar dan harus menjadi
bisa ya survive me, like you know Veronica Kolonem akan mati satu hari, tapi organisasi ini akan terus berbuat kebaikan, terus bertumbuh secara ya nggak ada yang kekal juga sih, cuman lebih panjang mungkin atau berkelanjutan beberapa generasi, seperti misalnya big organization like Ford Foundation, Rockefeller, itu kan yang didirikan 100 tahun yang lalu, World Vision, udah nggak tahu siapa pendirinya, doesn't matter. People don't remember me, tapi buah dari pekerjaan saya selama aku hidup menjadi sebuah kebaikan untuk dunia itu makanya peran YCAP tuh di situ. Pertama for me untuk memaknai, tapi ada resiprokalnya ya. Balik lagi si YCAP itu juga memberikan arti gitu untuk hidup. Tapi selama ini kalau YCAP sendiri itu aplikasinya jadinya seperti apa gitu? Apakah hanya menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah atau pemberdayaan apa? Ya gitu? ada, kita lakukan dua hal sebenarnya, pemberdayaan lewat pendidikan, ya, dan pemberdayaan lewat ekonomi. Karena kita belajar bahwa anaknya disekolahin, kalau orang tuanya tidak mampu nyekolahin, meaning nggak dikasih uang transport, nggak bisa disupport dari hal itu kan tetap mau sekolah yang gratis juga berarti ya. Iya, mau sekolah gratis, ke sekolah nggak pernah gratis gitu kan. Nah, iya. Karena pasti harus diongkosin, harus ada uang jajan, makan, harus dan yang lain sebagainya. Dan ketika kita bicara tentang anak-anak yang ada di level ekonomi lemah, biasanya mereka kalau sekolah ibunya jadi kehilangan yang ngebantuin cari uang setiap hari. Nah ini kan dilematis ya buat mereka ya. Sementara anak-anak ini juga bekerja buat keluarganya ya. Makanya kita berpikir kita mengkombinasikan, mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi ibu dan mengkondisikan selama kita kasih bantuan ekonomi untuk dia dagang, bantuan kasih modal kerja, anaknya harus tidak boleh putus sekolah, anaknya harus stay in school. Bahkan untuk anak-anak yang berprestasi, kita akan berikan beasiswa ke level universitas gitu. Berarti yang jadi dilakukan itu bukan hanya sekedar memberikan pendidikan gratis, tapi ada plusnya, memberikan modal juga. Modal kepada ibunya. Jadi kita punya flagship tuh Ibu Harta Anak Pinter. Ibunya harus bisa kuat secara ekonomi untuk menyokong anaknya selama masa sekolah. Anaknya kalau memang berprestasi kita sekolahkan sampai universitas dengan harapan kira-kira nih kalau kemiskinan kota ini ya kira-kira kalau $2 per capita income, family of 4 or 5 itu kira-kira masih jatuh-jatuhnya di UMR Jakarta Jakarta masih bisa lah ya. Ya plus minus lah di situ 4,7, 4,8 sampai 5 juta gitu per bulan. Per bulan. Itu kan UMR, tapi kan itu udah miskin. Sebenarnya masuk kategori miskin. Nah, kita tuh mau push mereka masuk ke level $6 per capita income itu dengan sedikit modal usaha biasanya tuh naik. Dia punya income harian, pendapatan harian tuh naik bisa 3 kali lipat. Jadi misalnya dia dapat 100.000 bisa dapat 300.000, udah bersih ya. Nah kita kalau ibunya diberdayakan dari 2 capita income masuk ke $6 per capita income. Tapi kita mau mereka masuk meninggalkan, maksudnya breaking out from the generational poverty, masuk kepada aspiring middle class. Ini semua istilah-istilahnya World Bank ya, standarisasinya. Jadi itu di berapa sih? Itu di $7,75 per capita income. Itu artinya rumah tangga dengan penghasilan 10 sampai 12 juta. Baru enak tuh, ya kan? Nah, kita jadi bawa mereka dalam perjalanan itu dari pemberdayaan, journey pemberdayaan dari 2 ke 6, 6 ke 8 lah kita buletin. Ini dari 6 ke 8 cuma bisa dicapai ketika anaknya lulus dari sekolah tinggi atau punya skill, keterampilan yang bisa minimal dapat lagi UMR, sehingga dia naik lagi tuh. Berarti, jadi ini combine wealth dari keluarga yang prasejahtera kita bawa sejahtera. Di level bawah sejahtera deh ya, namanya masuk sejahtera, aspiring middle class. Nah, middle class tapi baru masuk gitu. Betul. Berarti kalau untuk sekolahnya tadi, ini anaknya di sekolahnya di? Sekolahnya dulu kita pakai model di tempat kita di rumah belajar YCAP. Kita sempat punya banyak, tapi kemudian kayaknya karena suka nggak secara geografis ya,
jadi jauh, jadi mahal di transport. Iya, mahal Akhirnya kita transport. sekarang modelnya beasiswa. Kita support, bayar Dimanapun ke sekolahnya? Yes, dimanapun sekolahnya. oke. Mau SMA kan mereka supaya kalau mau kuliah kan mesti lulus SMA dulu. Iya, Nah itu iya. yang kita support juga gitu. Nah, kalau untuk parents-nya itu Mamanya ya, supportnya ibunya, oke. Itu supportnya modal kan? Nah, Modal, ini modal untuk usaha. Bidang usahanya kebanyakan seperti apa? Apakah diarahin juga atau gimana? Sekarang 60-70% enggak, karena kita cuman kasih mereka modal usaha gitu ya, pinjaman untuk modal usaha. Itu ketika mereka udah bisa dagang. Istilahnya mesti ada yang udah syarat kelihatan minimal ya? 6 bulan apa 1 tahun udah dagang, baru kita kasih support. Ya modal usaha, dan ini biasanya 60-70% ya rasa saya 2/3 lah. Ini dagangan semua makanan, kebanyakan makanan. Tapi belakangan ini udah ada juga yang masuk ke jualan online. Nah itu biasanya ibu-ibu muda yang udah karakteristiknya mungkin around 35 sampai 40 tahun gitu, udah lebih Jadi pintar untuk artinya, jualan online. Supportnya lebih tepat sasaran gitu ya, ketimbang yang masih nol banget, yang Ya, belum tahu ya, harus ya, ngapain ya, gitu ya. ya. Bukannya buang waktu, tapi kayak kurang cepat aja nanti move-nya, dan memang kan pergerakannya. kita maunya mensupport ibu-ibu yang punya jiwa wirausaha ya. Oke. Kalau Apakah harus mau ibu-ibu? dijadikan wirausaha kan resikonya lebih tinggi dibanding mereka yang udah jalan usahanya, udah tinggal di support sehingga pendapatan hariannya bisa double atau triple gitu. Betul. Baik, nah ini kalau yang aku tahu nih ya, ini kan YCAP udah dari Pulau Sumatera sampai NTT ya? Ada, Sumatera sampai, artinya sudah puluhan titik, sudah menghasilkan, sudah membina jutaan anak gitu ya, keluarga lah sama ibunya kan, ini jutaan anak gitu. Nah itu untuk sampai sana, artinya ini kan ya Vera ini kan punya visi gitu yang nggak tanggung gitu ya, punya visi aja masa tanggung ya kan, harus yang besar-besar sekalian. Nah sampai ke sana juga nggak mudah, bisa diceritain gimana perjalanannya? Perjalanannya panjang. Untuk meyakinkan jadi, mereka, we are willing to help gitu. Iya, jadi memang I think the biggest challenge ya untuk kita meyakinkan nih yang mau ditolong aja perlu diyakinkan ya. Itu. Karena mindset ya, mindset. Pertama dia percaya apa enggak gitu kan, orang kan mau ngelihat hasilnya, mau denger kata orang, word of mouth gitu. Jadi memang meyakinkan bahwa ini kita no hidden agenda ya. Kita di sini untuk benar-benar memberdayakan mereka supaya sejahtera. Di situ kayaknya, karena ada hidden agenda. Karena kenyataan di lapangan banyak sih yang menerima bantuan langsung tunai yang bentuk-bentuk seperti itu ya. Tapi itu masih dipalakin. Aduh, masih Kenyataan dipotong di lagi. lapangan banyak dipalakin sama ormas-ormas. Karena apa? Karena tata cara kita, misalnya saya ini mau bantu. Waktu tahun lalu kita bikin program Hero for Edu. Itu pas Hari Pahlawan. Kita mau bantu, ingat nggak tahun lalu education. Jadi kita mau bantu guru-guru yang ada di daerah 3T. Terluar, jauh, tertinggal gitu. Itu kan karena dulu kan ceritanya ramainya tidak menerima gaji udah berapa bulan gitu kan. Jadi kita mau udah langsung aja kita kirim ke rekening mereka gitu. Itu rame banget tuh kemarin. Jadi kan kita ribuan guru kita kumpulin, kan daftarnya, tapi daerah 3T itu yang megang siapa sih? Yang megang kan pasti yang punya data dong. Entah pemerintah, orang Pemda setempat atau Diknas dan yang lain-lain. Data ini kan artinya kalau dia menyerahkan kepada yayasan, dia tahu bahwa orang-orang ini akan dapat bantuan yang memang udah bener kita transfer langsung ke rekeningnya. Tapi setelah itu dikutip-kutip ada, dipalak-palak, tanya-tanyain, diminta-minta. Enggak semua, tapi ada ya? Ada lah mungkin 5-10% yang merasa ada pungli kebaikan. Pungli apa nih? Karena gue naruh nama lo di daftar ini, jadi lo kayak mesti bayar biaya jagoan ya, upeti kali ya. Upeti. Ini model-model begitu kali ya. Yang sudah membudaya yang kayaknya nggak harus di... Ini levelnya ini gila sih. Kalau cuman bangsa, waktu itu kan kita memberikan bantuan 1,5 juta tiap guru ya. Ada yang paling parah dipalak 50%. Oh my god. Ada yang normal, yang kebanyakan nih 50, 100 sampai 200 ribu, which is sudah berapa persen toh?
5% lah, 10% lah ya dari yang dia terima. Dan ini ormas-ormas mulai dari yang keagamaan, mulai dari ormas masyarakat. Kok mereka bisa masuk? Ini kan langsung dari pemerintah, langsung dari Pemda gitu, terus ngapain ya Bocor ormas-ormas ini Indonesia, langsung? banyak bocornya ini. Kira-kira Pak Nadiem tahu nggak waktu itu? Nggak tahu, nggak pernah nanya Oh, lagi. nggak pernah. Ntar aku tanya deh. Ntar gue tanya deh. Nggak. Oke. Kita kan waktu itu raising capital kan dari masyarakat umum gitu. Nah ini nggak lewat Departemen Pendidikan. Oh, I see. Iya, jadi ini I kita see. dari masyarakat umum kita bagi ke guru gitulah. Sebenarnya sesimpel iya, itu, iya, tapi kita iya. nggak mau ngasih cash karena cash ini kan membuat orang jatuh dalam pencobaan nih yang bagian Iya, pembaginya iya, kan, iya. ya kan. Dan memang kita alami juga gitu. Jadi Ada mendingan juga ya? langsung jedret, langsung ke rekening. Betul. Tapi betul. daftar kan udah bocor nih kemana-mana. Jadi ada aja nih palak-palakin Itu tahu kenyataan. nggak? Itu ada Kita lagi ngomongin apa sih fakta. tiba-tiba ngomongin Iya. palak? Kita Tapi lagi ngomong apa lupa mengenai gue. kesejahteraan apa terkait dengan pendidikan gitu ya, Ya. dalam hal ini guru. Tahu nggak ada fakta loh kemarin-kemarin yang kasus pinjaman online. Oh, guru, loh. betul. Kebanyakan Betul, guru itu separohnya sedih guru. banget. Padahal mereka Karena mereka gajinya nggak tuh sejahtera. enggak gajinya itu enggak dibayar bulanan, dibayarnya per 3 bulan, per 4 bulan, per 6 bulan. Sementara kan makan tiap hari tetap jalan. iya, aduh ya ampun. Nah Ya, makanya semoga ya. kalau guru ada di daerah 3T mungkin ya masih ketolong karena punya ayam sendiri, tinggal metik di Oh iya, iya kan di makan ladang singkong gitu ya. tarik gitu atau whatever, masih nolong lah bagian makannya itu. Tapi kalau ya 3T yang ada di kota sih agak sulit ya. nggak ada sih di kota. Tapi Iya, iya. intinya tuh kayak gitu. Jadi berbuat baik di Indonesia, tadi kita ngomong Agak-agak mindset. sulit, yes. Gini lah, I learn over 30 years. Belum sampai 30. 20 something. 25, Dari 99 ya 2 25 lah, tahun depan 25 kita. Ah. Saya belajar cuma satu nih. Pertama, kita cuma bisa nolong orang yang bisa dan mau ditolong. Yang punya masalah 110 juta Indonesia, ini yang di bawah, bukan ya kesejahteraannya agak di bawah gitu ya. Tapi kita cuma bisa nolong mereka yang mau berjuang untuk Mau menolong berjuang, dirinya. yes. Itu, karena Yes. itu mindset. Yes. Dan juga mereka yang punya resilience, ketangguhan, kebertahanan. Untuk ini kan perubahan dari tidak sejahtera menjadi sejahtera itu sebuah proses, Yes. bukan overnight. Mau anaknya sekolah juga nggak bisa overnight tiba-tiba lulus kan. Ada perjalanan 5 tahun, bahkan bisa lebih panjang gitu. Ya mungkin 3-5 tahun lah ya, mainly kalau kita punya sasaran ya, grup sasaran. Nah itu yang perlu memang kerjasama antara yang mau nolong sama yang ditolong. Itu loh kerjasamanya, artinya mereka juga harus main dalam aturan yayasan. Tapi kalau terjun di lapangan Iya. langsung kan ini, kalau di lapangannya sendiri, kalau dari Kak Vera sendiri ngelihat itu gimana? Lebih banyak presentasinya orang yang mau ditolong atau yang nggak mau ditolong? Wah semuanya mau ditolong, apalagi kalau bagi sembako kita bisa membahayakan jiwa kalau nggak buat tentara. Terus terang, itu yang sembako, bagi sembako aja zaman dulu saya suka bawa anak masih kecil-kecil, akhirnya aku nggak bawa lagi karena bahaya. Dan itu, waduh palak memalaknya mah right on the spot. Udah ngantri panjang, dulu kan udah pakai di stiker lah, udah pakai kupon lah, udah pakai di segala macam cara kita udah coba lah. Tapi yang namanya orang mau ngambil lagi, enggak, gue ngambilin buat dia, kok udah ngambil lagi, gue ngambilin buat tetangga. Alasan terus, kalau nggak dikasih bikin rame. Waduh, nggak gampang. Berbuat baik di dia. Indonesia tidak gampang dan perlu spirit ya, perlu Resilience, fighting spirit. fighting spirit. Ya. Niat banget Niat gitu. banget. Kalau niatnya nggak- baru niat, kalau susah cuma ya. mau nolong terus dikit-dikit, ih susah, ih gini terus lo ini quit, ya you Udah cannot lah be ya. a quitter. Even untuk nolong orang harus mesti benar-benar tahu dan this is it gitu. Kalau enggak lo nggak punya kekuatan dari dalam untuk, Nah, itu dia. apalagi 25 tahun ya, Iya. I've been doing this and it felt like just yesterday gitu. Nah, itu bayangin, Itu ini panggilan. mau nolong orang. Beda ya panggilan, beda Panggilan calling sama passion. aktivitas, no. Yes. No, Different. bedain dulu Oh. nih. Panggilan ya, panggilan itu kan ada spiritual ya, biasanya spiritual Yeah, ya, okay. spiritually. Itu berarti kekuatannya di dalam kan. Then you have a reason, I have a reason, I have an unfinished business yang ternyata manifestasi mungkin bahasanya yeah, ya, manifest. dari sebuah unfinished business atau Kegelisahan. manifestasi dari sebuah kegelisahan, apa Yes. dari sebuah trauma bahkan. Yes. Itu untung malahan jadinya untuk berbuat baik, buat berbuat menolong mereka yang mengalami hal yang saya pernah
alami dulu supaya tidak ada yang putus sekolah karena saya udah pernah putus sekolah. Saya pernah alamin malunya, alamin nggak mau ketemu temennya, karena aku dari Semak 1 gitu loh. Semua orang kan pinter-pinter semua dan semuanya ke sekolah bagus. I was the only one that year yang nggak lanjut ke universitas gitu. Dan that was hard. Dan itu harus ngulang ya? Iya, dan ya ampun. ambil kursus-kursus ini dulu terus nambahin kredit barusan, dan I work through my S1 later on in my life and then S2. Tapi that's later. Tapi that 1 year setelah pas papa kejadian lagi Eptanas, terus untung lulus kan. Jadi gue fokus belajar, kalau nggak tragedinya 2 kali dong, kagak lulus terus hilangan bapak, mendingan gue hilang bapak dan lulus gitu kan. Jadi I had to choose, makanya I kind of kill that part of me. I didn't have time to grieve. Yes. Now, boleh sih, tapi nggak boleh kepanjangan gitu ya. Iya, nggak bisa grieve karena langsung otak ini kan istilahnya harus jalan have to gitu find money, I have to find a job, I have to do this, I have to do that no time gitu. for grief. There's no time for grief gitu. Jadi mungkin kalau yang mendengar mengalami kehilangan orang tua atau yang yang menjadi orang tua, yang you feel like you lose everything, take time to grieve. Take time to grieve. Because it's healthy for your soul. And it's actually healing gitu. Nah, waktu my mom died, I was 30 years old, udah punya anak 3 at that point of time. I grieve well, I think. I actually ini ekspresi dari my grieving. Aku pakai baju hitam, semua hitam, all black for the entire year gitu. And then I felt like, oh okay, this is sebuah manifestasi ya, bahwa I respect her, that I cherish her, and I want to carry her, you know, for the whole year gitu, following her death. Tapi abis itu sudah lega gitu ya? Abis itu beda gitu memang. Baik. Beda. Jadi memang kita udah ngomongnya bingung kiri kiri kanan. Tapi I think tadi you use the word passion ya. I think passion is overrated. Passion itu becomes a guiding force ketika you act upon it gitu. Karena banyak anak-anak nih suka self denial. Passion itu kan sebenarnya satu hal yang you like doing and you're doing it easily, tapi hasilnya maksimal gitu kan. Tapi kan nggak selamanya passion itu inline sama calling kan? Betul. Nah ini yang perjalanan lagi, itu ternyata another, tapi you have to passion, find it. tapi nggak gini, ini passion ada yang you carry from your birth, udah bawaan lahir gitu, you're good with something, dan kayaknya nggak terlalu, bilangnya istilahnya tangan dingin lah, kalau bikin sesuatu jadi gitu. Tapi ada orang yang kayak, maybe me, I had to do something that I don't like, tapi you keep doing it sampai akhirnya, oh I'm good at this, now I can do it. Jadi passion, ada yang di work, you have to work for a passion, ada yang given. Ada yang memang karena terbiasa juga akhirnya. Tapi I think passion is overrated, meaning that, oh pokoknya gue mau yang ikutin passion gue aja. I think tanpa kerja keras, grit ya, tanpa perseverance, itu apa itu? Perseverance ya, ketaatan atau obedience untuk melakukan terus. Ini kalau bukunya si Malcolm Gladwell yang dia bilang you need your 10,000 hours, you need your istilahnya your homework. Karena the Beatles menjadi Beatles, tiba-tiba pulang ke Liverpool dan bikin orang semua pingsan karena dia tuh main di klub selama 10.000 jam, itu kira-kira 8 tahun loh. Dung dang ding dang dung, nggak ada yang denger, nggak ada yang tepuk tangan, tapi dia latihan make it perfect. Jadi even you're passionate in music, kalau lu nggak kerja keras to make yourself perfect, embrace your process. Embrace the process. Jadi you need to do your homework. 10.000 jam katanya, that's approximately berdasarkan riset ya. Itu di situ lu jatuh bangun. Itu dia. Dan lu jadi nggak sempurna, nggak ada yang sempurna, tapi lu jadi brilliant, jadi keren gitu. Excellent di situ. In one thing. Jadi passion yang memang kita harus kerjakan, ada passion yang bawaan lahir. Yang bawaan lahir ini yang harus hati-hati. Karena you need perseverance, you need kerja keras, you need to have motivation yang luar biasa untuk passion ini jadi sesuatu. Kalau passion cuma passion doang, about ngapain? Motivation gitu ya. Nah, kalau tadi kan ini udah jalanin dari 99, sudah lebih dari 20 tahun gitu ya. Nah, ini apa sih yang membuat seorang Vera Kolondam ini
ngelihat bahwa I'm not gonna give up on it gitu. Gue bakal tetap, atau ada sesuatu nggak mungkin yang nggak bisa dibayar sama duit gitu ketika melihat mereka anak-anak ini sukses, anak ini bisa kerja, atau apa yang bisa membuat something money cannot buy for you? Iya, I always say that menolong orang itu kan sebenarnya act of selfless, right? It's kayaknya selfless itu kan kayak tidak memikirkan diri sendiri ya. Nolong orang ya kan, berarti kan kita memikirkan kepentingan orang. Tapi there is a selfishness in the selflessness. Oke. Karena apa? Adiktif, man. Adiktif yang baik gitu. Ya. Maksudnya kalau kita belusukan, turun ke lapangan, ngobrol sama orang, oh wow, you see the transformation in their life, you see that their life change. Dari misalnya jualan di pojok sini sekarang udah di ruko, udah punya pegawai, ya kan? Anaknya dari yang masih meler-meler, sekarang udah, itu tuh kasih satu rasa mungkin kepuasan tersendiri. Makanya money cannot buy itu tadi. Exactly. Tapi kan sebenarnya it's a selfless act kan, menolong mereka, tapi there's a selfishness in that. You get where I'm going? Iya, tapi ada satu keinginan. Ya, tapi it's a good selfishness I guess, karena berasal dari sebuah act of selflessness. Itu yang nggak bisa itu dilupain. yang I think that's addicting. It's a good addiction. Tapi ketika kita melihat perubahan, ketika kita melihat transformasi yang terjadi dalam hidup orang yang atau orang yang kita tolong gitu ya, itu menjadi satu membangun maybe ya gairah baru gitu. Untuk keep dan doing itu it. untuk keep doing it. Dan it felt like yesterday kan, makanya aku bilang iya. karena nggak berasa gitu. Baik. Iya. Nah itu dia tadi. Jadi kan ini Kak Vera, Yes. Jadi kan kita tahu bahwa Indonesia dapat bonus demografi gitu, banyak banget. Kita dapat anak muda banyak banget. 2045 nanti kita jadi itu Indonesia emas begitu ya, di mana semuanya berperan anak-anak muda gitu. Oke. Ini penamaan doang ya Indonesia emas. Fine. Nah, coba the thing ini is feel goodnya. The thing is di sini banyak anak muda gitu. Tapi Menteri Erick Thohir kemarin juga bilang bahwa Indonesia fatherless generation gitu. Nah ini apa yang bisa? Ini kan Kak Vera ini kan kita lihat udah berkeluarga sudah puluhan tahun dan kita lihat ini jadi inspirasi juga bagi keluarga-keluarga yang lain. Apa yang bisa disampaikan terkait hal ini? Ya, pertama just to respond on your bonus demografi atau what's the other word tadi yang 2045 itu Indonesia keemasan. Ya, I'm not convinced karena pertama angka stunting yang cukup masih mengkhawatirkan. Zaman Pak Jokowi pertama menjabat itu ada di 28%, artinya 1 dari 3 bayi yang lahir di Indonesia stunting dan menjadi beban masyarakat. Dan ini sudah berhasil diturunkan katanya ke angka mungkin 18-19%, which is masih 1 dari 5. Nah ini juga PR karena kita melihat efek dari stunting yang tidak disikapi 20 tahun yang lalu, efeknya hari ini. Karena kita ngelihat rata-rata dari angka akademik, misalnya yang matematik rata-rata, atau ilmu sosial atau apa itu turun over time. Bisa juga karena COVID, karena pandemik. Banyak orang yang katanya online school tapi not learning. Kenyataan. Yang tersisi dari pendidikan aja 30% globally. Yang nggak punya signal, yang nggak punya smartphone, yang banyak masalah. 1 dari 3 udah definitely not in school. Dari yang in school yang katanya online, how many of them actually learning? The learning did not happen during the pandemic. Nah ini kita melihat efeknya sekarang rata-rata akademik sangat mengkhawatirkan. Jadi bonus demografik, all this keemasan, I'm not convinced. Apakah ini harus kembali lagi ke keluarga? Ini harus kembali lagi pada kemauan ya untuk berjuang, untuk berubah, untuk belajar sendiri dan mensejahterakan hidupnya itu loh, that fighting spirit. Yang aku pikir kalau anak-anak yang fatherless, fighting spiritnya dia nggak belajar dari sebuah sosok di rumah yang misalnya kerja, yang rajin, yang ini. Fatherless generation bisa jadi ada bapaknya, presence-nya ada, tapi misalnya nggak ngapa-ngapain, pengangguran, jadi nggak menjadi teladan. Sehingga anak-anak ini
ini yang masih ada figur bapaknya ya, maksudnya badannya masih ada, nggak tentu dia engage. Ini belum ngomong lagi how functional the family is, ya kan? Tapi ada juga bapak-bapak yang memang kerja di luar pulau, terpisah sama keluarga bertahun-tahun, TKI misalnya, ya kan? Itu jelas single parents, jadi mamanya jadi single parent, fatherless. Nah, I think fatherless generation ini dengan segala macam komplikasi dengan yang stunting, yang this and that gitu ya, dalam keterpurukan ekonomi, ibunya yang harus berkarya, ini membuat satu generasi yang buat saya menarik dalam konteks teknologi juga gitu, karena ya everybody talk about the strawberry generation of today's Gen Z ya, dan kita udah mau masuk ke Gen Alpha. Ya kan, soon. Nah ini memang teknologi kind of it's good, opens up the window, tapi buat mereka yang nggak bisa memanfaatkan secara bijak ya, ini bisa terperangkap dalam lingkaran kayak games, even online gambling, hal-hal negatif, gitu ya. Dan itu semua adiktif ya. Kalau semua ini hal adiktif negatif, artinya mereka tuh jadi malas keluar, malas. Tapi kalau ada juga nih anak-anak rumah belajar kita yang tiba-tiba jadi YouTuber, yang begini, yang memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif gitu. Nah itu, dan I think fatherless generation ini menjadi prihatin kita semua gitu, dan memang dibutuhkan ibu yang akhirnya strong, mom yang fighting supaya ambil peran dua-duanya itu. Baik, ini kita udah mau hampir tiba di penghujung, udah mau selesai. Nah ini itu dia yang kita lihat bahwa perjuangannya dari seorang Veronica Coulomb itu berjuang dari nol banget, meyakinkan orang, udah jalan setengah jalan, banyak catut kiri catut kanan, ini ada ribuan alasan untuk nyerah sebetulnya. Tapi akhirnya sampai sekarang ini kita bisa tuai. Apakah yang udah ditabur kemarin bisa dituai sekarang, kita lihat bahwa ada jutaan anak-anak yang sudah bisa tolong, dan itu tadi yang nggak bisa dibayarkan bahwa ternyata mereka bisa sukses, orang tuanya kalau usahanya bisa baik. Nah mungkin kita bukan mungkin ya, ini di luar sana ini ada banyak teman-teman muda yang lagi nonton yang sudah mulai lesu gitu, capek dengan mimpinya dia untuk berjuang gitu. Nah ini adalah teladannya yang sudah membuktikan bahwa berjuang itu nggak akan berakhir dengan sia-sia. Nah apa pesan yang ingin dibagikan ke teman-teman muda yang lagi capek hari ini? Yang lagi letih lesu, beban berat dan beban berat. Ya. Maksudnya hidup ini kan nggak mungkin selalu wine and roses gitu ya, nggak selalu mulus. Semua orang mengalami sebuah pergumulan, sebuah masalah, itu normal. Tapi gini, ada satu ilmu, Virginia Satir bilang, the outside should not affect our inside. Artinya whatever yang terjadi dalam hidup kita bisa jadi trauma, seperti gue gitu. I lost my dad during Eptanas gitu, itu kan traumatis ya. Tapi how you cope with it, bagaimana kita mengatasi itu yang membuat kita yang menentukan what kind of person we are. Seperti individu, karakter seperti apa sih kita sebenarnya. Justru kan orang diasah pada saat dalam penderitaan, bukan dalam kemewahan, bukan dalam kekayaan, tapi ketika dalam penderitaan itu yang tadi yang things that doesn't kill you only make you stronger, itu filosofis banget, itu bener banget tuh itu lagu. Dan saya pikir anak-anak sekarang ya harus mempraktekkan resilience, bertahanan, ketangguhan itu loh, kayak bola resilience tuh kalau kayak bola bekel, ada yang main bola bekel gak sih? Masih ada. Bola bekel tuh paling membal kan ya, dibanding basket juga pasti membal, dibanding bola. Dia bakal naik lebih. Jadi bukan masalah jatuhnya, tapi masalah membalnya. Bukan masalah jatuh terpuruknya, tapi masalah gimana kita bisa dorong ke atas gitu. Dan itu semua cuma bisa terjadi ketika kita punya positive thinking. Positive thinking, dan harus punya iman juga sih, berdoa, dalam kesengsaraan kita berdoa, Tuhan pasti buka jalan gitu. Dan dalam hidup saya nggak pernah Tuhan gagal janji, yang didoakan selalu terjadi. Dan itu the spiritual strength ya, kekuatan spiritual dengan kekuatan mental, ini penting banget, jangan sampai dikit-dikit mental gitu yang terhambat. Makanya the outside should not affect the inside. Dan isi ilmu ini penting.
Karena kan jiwa, raga dan roh gitu. Iya kan? Tubuh, jiwa, dan roh, yes. Tubuh, jiwa dan roh. Itu semua interconnected dan interrelated dan terintegrasi Betul. gitu. Secara spiritual, itu harus holistik. Betul. Secara spiritual mungkin apa yang tidak kita lihat bukan berarti itu nggak ada kan. Nah itu kan iman. It's about definisi hope, iman. Yes. And it's about hope, about your dreams ya. Yes. Karena harapan selalu ada ya kan, dan nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah hilang. Jadi harapan itu mungkin mimpi-mimpi kita mungkin, aduh ini udah mulai buram nih. Tapi selagi kita masih mau berjuang, itu bakal lebih nyata gitu. Iya, dan kayaknya kita bisa lebih aku dekat berpikir dengan gini mungkin analoginya ya. I mentioned this in my book too. I feel like when I was trying to do something to get from one point to the other gitu ya, gelap. Nggak tahu jalan kan, gelap gitu. Iya. Tapi ketika kita berdoa, kita minta Tuhan buka jalan gitu ya, dan memberikan hikmat dan kearifan. Itu seakan-akan kayak ada satu lentera ditaruh di depan kaki kita. Dan memang benar waktu kita jalan, tuh lentera cuma menerangin selangkah kita, tapi kita harus ngelangkah gitu. Iya. Kenapa nggak kelihatan sampai ujung? Kagak kelihatan sampai ujung, karena kan ada elemen gitu ya? ada elemen imannya kan. Dan sometimes a lot of things kita nggak bisa lihat ujungnya. Iya, Walaupun kita mau di ujung ada apa, itu kan mau mimpi. Tapi jalan ke sononya gue nggak ngerti nih gitu. Biar kita tetap bergantung. Tapi dengan kita punya iman, ya, dan kita punya tentunya kalau zaman sekarang harus ada kolaborasi. Siapa sih pihak-pihak yang juga punya ide yang sama, punya visi dan misi yang sama, mungkin kita collab. Itu setapak demi setapak, setiap kita make that step, maju satu langkah, itu wilayah itu akan diterangi gitu. Kebuka, terang, step by step lah. Nggak ada yang jalan tol. Yang gitu. paling penting berarti harus ngambil step itu. Selagi nggak ngambil step, ya nggak bakalan kemana-mana juga. Nggak ada gunanya kan? Nggak ada gunanya. Siapa yang bilang? Lause bilang ya. Kita mau jalan 1000 mile atau berapa ribu mile zaman dulu yang jauh itu nggak tahu. Ya selalu mulai dengan satu step pertama. Yes. Iya kan, masalah berapa lamanya nyampe di ujung itu memang nanti ya dengan belakangan dan juga ke ini agility ya, mungkin agilitas ya bahasa Indonesianya. Agilitas lah. Agility, kelincahan kita, agilitas kita untuk sampai ke tujuan. Tapi dengan banyak cara kan, kolaborasi dengan like-minded kreativitas, dengan like-minded people. Surround yourself with positive people karena itu paling penting. Betul. Iya. Show me your friends and I'll show you your future. Yes, exactly. Yes. Jadi kurang lebih gitulah teman-teman kalau ngobrol dari tadi sama Kak Vera Cela. Ini luar biasa bahwa sebetulnya ya memang tantangan selalu ada, tapi kita harus tetap melangkah gitu. Apalagi kalau misalnya kita sudah jelas tahu bahwa kita punya mimpi masa depan, kita punya vision seperti apa ke depannya. So fight for it. Karena pasti yakinlah bahwa ketika kita melangkah selalu jalan bakal terbuka lagi, itu positif. Terima kasih banyak Veronica Kolondam sudah bergabung sama saya Rolando Sambuaga di Merayakan Hidup, dan God bless you. See ya. Bye. Come on. This is just a one take. Okay. Life is just one take. Okay. Kita rayakan. Okay. Merayakan hidup. Thank you for watching. See ya.